Sahabat Hikmah, generasi demi generasi berganti, namun sosok ini tak lekang menghias panggung hiburan di televisi. Ya, dia adalah Tri Retno Prayudati atau kerap dipanggil dengan nama Nunung. Perannya yang selalu menjadi sasaran bulian memang akrab di kalangan pemirsa. Bau dong. Apalagi sosok ini dikenal sebagai komedian paling susah menahan tertawa. Bahkan sampai-sampai tak bisa menahan kencing pula. Namun ketenarannya membuatnya sempat kehilangan arah. Tahun 2019, tawar renyah Nunung mendadak hilang bak ditelan bumi. Nunung jatuh dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Wanita Parubaya ini ditangkap setelah petugas kepolisian Jakarta Selatan menemukan narkoba jenis sabu di kediamannya di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. 1,5 tahun lamanya ia menjalani hukuman ditambah rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Jakarta. Soalnya gini loh, pada saat saya kena kasus itu, saya itu lagi sedang baik-baik aja. Dalam rumah tangga saya lagi sedang baik-baik aja. Hubungan antara keluarga, saudara, di pekerjaan, di teman, tidak ada masalah apapun. Secara finansial masih bagus-bagus aja. Jadi tidak ada masalah apapun pada saat itu. Mungkin pada saat itu cuman iman saya aja yang lagi kosong. Jadi kalau dibilang, wah mungkin karena pelarian stres, enggak. Saya nggak stres, saya sedang baik-baik aja gitu loh. Pekerjaan tidak menuntut saya apa-apa, tidak menuntut apa-apa. Saya tidak pernah dituntut di pekerjaan apa-apa, apalagi teman-teman gitu. Nunung tak menampik bahwa faktor lingkungan membuatnya terbawa arus kepenggunaan narkoba. Ia tak mampu membentengi diri dengan ajaran agama Islam yang ia anut. Lamanya proses hukuman dan rehabilitasi membuatnya tak lagi memiliki pendapatan. Sedikit demi sedikit, aset pribadinya pun terjual. Apalagi pengeluaran Nunung pun cukup besar karena menjadi tulang punggung keluarga besarnya. 9 bulan itu benar-benar nggak ada pemasukan yang dimana saya masih punya tanggung jawab keluarga yang begitu besar. Dan untuk biaya hidup saya direhab kan harus mengeluarkan biaya juga kan. Gitu loh, bukan yang nggak harus mengeluarkan biaya gede juga, lumayan gitu loh untuk saya sama suami saya. Nah itu memang satu persatu aset gitu-gitu aja untuk menutupi kebutuhan karena memang nggak ada pemasukan sama sekali. Padahal aku dan keluargaku masih butuh biaya. Bergaullah dengan banyak orang, tapi pilihlah siapa yang akan menjadi sahabat dekatmu. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Maka beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan orang-orang beriman yang bersamamu. Sebab keistiqamahan itu sangat tergantung dengan siapa kita bergaul. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah bercerita tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang saling menguatkan dalam ketaatan, berjuang dan berada dalam kesabaran yang luar biasa demi mempertahankan akidah mereka, mempertahankan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Ashabul Kahfi itu dengan pentingnya persahabatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Teguhkanlah dirimu di atas kesabaran bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore. Nabi SAW menyebutkan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama sahabatnya. Bahkan kalau kita ingin mengetahui watak asli seseorang, kita cukup melihat siapa teman-temannya. Ada satu hal yang paling unik dari kisah Ashabul Kahfi. Allah menyebutkan sosok seekor anjing bersama mereka. Anjing bukanlah manusia yang memiliki amal saleh, tapi namanya diabadikan sebab bersama sahabat-sahabat yang saleh. Usai bebas dari menjalani tahanan dan masa pemulihan, Nunung dihadapkan pada rasa rendah diri berinteraksi dengan lingkungan lamanya. Nunung seolah tak kuasa untuk menggeluti kembali pekerjaannya sebagai komedian. Ia khawatir dunia panggung tak lagi ramah, apalagi gelar residivis narkoba membuat nama baik yang ia bangun selama puluhan tahun hancur begitu saja. Namun wanita Parubaya ini bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan hidupnya melalui cobaan ini. Sebuah teguran keras agar ia lebih mendekatkan diri kepada Ilahi. Diri itu timbul dengan sendirinya sedikit-sedikit, terus dengan saya menjalanin sholat, saya menjalanin kayak zikir, terus banyak kayak istighfar, banyak itu, ya Allah itu maha segala-galanya. Udah itu obat buat kita, benar-benar ya Allah.
aku masih diselamatkan gitu loh. Walaupun harta benda saya istilahnya habis, tapi saya masih diselamatkan. Itu rasanya saya masih dianggap gitu. Jadi apapun persoalan saya, apapun sekarang saya punya masalah, lari saya cuman ke Allah. Teman curhat utama saya cuman ke Allah. Sekian lama berserah diri, Nunung kembali menemukan kekuatan mental dalam dirinya. Kekhawatirannya akan pandangan sinis penggemar dan rekan kerjanya ternyata tak terbukti. Justru rekan-rekan kerjanya selalu memberi semangat dan dukungan pada Nunung. Tak kalah pentingnya, peran besar suaminya yang membimbing Nunung kembali ke kondisi semula. Aduh, gue ini bukan siapa-siapa gitu loh. Saya ini bukan siapa-siapa, benar-benar yang drop banget gitu loh. Tapi ya dengan support mereka, dengan saya melihat teman kerja saya gak ada perubahan kepada saya. Mereka tetap semangat kerja dengan saya. Siapapun yang kerja dengan saya, mereka gak ada kayak yang melihat sebelah mata. Mana Nunung yang dulu, mana Nunung yang dulu. Paling suami saya gitu, kenapa kamu sekarang jadi wanita rapuh? Mana Nunung yang dulu, mana saya kepengen tahu. Perlahan, Nunung kembali menyapa penggemarnya. Namun 2 tahun berselang sejak aktif kembali sebagai komedian, sebuah kenyataan tersulit muncul dalam hidupnya. Ia divonis dokter mengidap kanker payudara. Kenyataan ini membuatnya kembali dilanda depresi. Berbagai upaya pengobatan mulai operasi hingga kemoterapi pun Nunung jalani beberapa kali demi kesembuhan penyakitnya. Kemo itu emang sakit banget ya. Orang itu kan yang kena kanker itu kebanyakan yang ditakutnya kan kemo ya. Kemo salah satu botak rambut, botak itu pasti ya. Botak itu pasti ngalamin 1, 2, 3 kali itu pasti. Terus kalau kemo itu ada yang merasakan mual-mual, tapi saya mual sama sekali enggak, sama sekali tidak. Cuman saya tulang yang dihajar memang tulang-tulang sakit semua. Kayak waduh, tulang itu udah ngerasain. Terus kayak ini tangan itu sama kaki itu kebas yang benar-benar mati, rasa nggak ada rasanya sama sekali gitu. Terus nginjak apa-apa itu aja udah nggak terasa gitu. Itu selama ngerasain kayak gitu selama 2 minggu. Pasca menjalani kemoterapi, Nunung merasa mengalami keajaiban. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia merasa fisiknya cukup kuat untuk bekerja. Bahkan Nunung bisa menerima undangan off-air keluar kota. Tekad Nunung untuk tetap menerima pekerjaan di saat sakit bukan tanpa alasan. Ia harus tetap mencari uang untuk biaya pengobatan dan kebutuhan hidupnya. Biaya memang gede banget ya, tapi alhamdulillah banyak banget sahabat-sahabat dan anak-anak dari banyak banget lah yang membantu saya. Nggak ada aset pun yang kejual, nggak ada, karena memang saya udah banyak dibantu sama teman-teman, udah banyak. Jadi dengan bantuan dari mereka itu bisa alhamdulillah bisa menutup, bisa bayar kemo, bisa bayar rumah sakit, bisa bayar operasi, bisa bayar. Dan ini sekali lagi saya mesti harus ngelepas kemoport yang ada di sini kan. Ini masih ada dipasang alat yang ada di dalam sini. Ini harus dilepas, cuman saya pasti nunggu nanti, kata suami saya nanti aja, kata dokter juga nggak begitu mengganggu kok. Sebetulnya nggak dilepas juga nggak apa-apa, karena pada saat saya nanti kontrol, saya kan masih, karena kan saya udah nggak bisa diinfus lewat sini mas, jadi udah pecah semua kan, jadi infusnya lewat sini, jadi dipasang ada kemoport di dalam. Justru semakin saya merasakan kesakitan itu, saya bisa hari ini saya kemo, alhamdulillahnya besok saya harus berangkat ke Bandung. Saya izin sama dokter, saya besok mau ada off air di Bandung siang gini-gini. Ya udah nggak apa-apa kalau Mbak Nunung kuat, cuman mereka diberi kekuatan kayak suntik vitamin dulu aja, dikasih suntikan vitamin gitu-gitu aja. Ya udah kalau mau kerja dokter saya kerja luar kota gini-gini, ya udah kasih suntik vitamin dulu paling gitu dokter. Karena setelah operasi itu saya nggak dikasih obat apapun ya, cuman kalau saya konsultasi saya merasakan agak nyeri gitu, bekas-bekas operasi gitu, paling dikasih obat nyeri gitu-gitu aja. Nggak tahu bisa suka banget. Karena memang selama berjuang melawan sakit kanker payudara, Nunung harus terpisah dengan anak-anaknya yang tinggal di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Nunung meminta mereka untuk mencari penghasilan sendiri di kampung demi mengurangi beban tanggungan ekonomi. Terpisah dengan keluarga tentu bukan hal yang mudah bagi Nunung.
Secara pribadi, ia termasuk yang suka dengan keramaian, apalagi jika dekat dan berkumpul bersama keluarga besarnya. Meski sempat diajak tinggal dan dirawat di Solo, namun ia memilih tinggal di kontrakan di bilangan Jakarta Selatan karena masih berupaya mencari nafkah di ibu kota. Jangan dingin ya. Sebetulnya saya kesepian banget. Saya nggak pernah ya pisah sama keluarga, itu kan ya baru ini aja gitu. Ya mungkin anak-anak juga ngelihat mama kerjanya juga udah nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kenapa saya kepengen di kos ini? Saya juga masih kepengen kumpul keluarga. Ada salah satu anak saya yang masih kuliah ya, masih menyelesaikan kuliahnya, terus ada anak keponakan saya juga dia kerja ya di moto. Dia tinggal di sini, jadi ya lebih dekat dari mereka gitu. Setelah menjalani serangkaian tindakan medis, Nunung kini bisa bernafas lega. Ia dinyatakan sembuh dari kanker payudara. Karenanya saat ini Nunung pun berusaha lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ia mengaku telah mengubah gaya hidupnya yang buruk di masa lalu. Sebagai penyintas kanker, kehidupan di dunia yang hanya sekali ini tak mau digunakannya untuk kegiatan yang mendatangkan kerugian diri sendiri atau orang lain. Ia memilih jalan istiqomah untuk selalu dekat kepada ajaran Islam. Waduh, aku tuh dulu paling rakus banget, semua segala makanan tuh paling rakus. Nah sekarang mungkin juga usia mempengaruhi terus. Dan orang kalau habis operasi kan juga pasti ada perubahan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih aku bisa melewati semuanya. Mohon kepada Allah, mungkin dengan sisa umur saya yang sudah nggak muda lagi, ya Allah beri kesempatan saya mungkin untuk bertaubat. Itu yang saya udah jalanin, saya semuanya udah saya lewatin semuanya, ya Allah. Saya cuma ingin bertobat, ingin banget semakin dekat sama Allah. Jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Sebab jarak seorang dengan hamba ditentukan oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada Adam di awal larangan untuk makan buah khuldi, Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan pohon ini menunjukkan dekatnya antara Adam, Allah dan pohon itu. Tetapi ketika Adam sudah melakukan kemaksiatan, berdosa, memakan buah khuldi itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan Tuhan mereka berdua menyeru, bukankah aku sudah larang kalian untuk mendekati pohon itu? Allah menggunakan pohon itu sebab Adam sudah berdosa memakan dari buah khuldi itu. Jadi sebelum dosa dan setelah dosa, jarak antara Adam dan Allah jadi berbeda. Maka ketika Adam menyadari itu dan mengakui perbuatannya sebagai sesuatu kezaliman, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam dan kembali dekat. Ketika engkau dijauhkan dari Allah oleh dosa-dosamu, maka kembalilah mendekat dengan taubatmu. Yang jelas saat ini yang bisa aku lakuin ya memberikan pendidikan yang baik untuk mereka, mengedukasi mereka dan juga mensupport semua gerakan-gerakan anti kekerasan seksual.